Demi selamatkan mentalku, aku rela meninggalkan rumah peninggalan orang tuaku yang ditinggali mertuaku. Namun aku kembali dan membalas dendam dengan kejam. Matahari sore itu memantulkan sinarnya dengan lembut di halaman sebuah rumah tua yang berdiri kokoh di ujung jalan perumahan lama. Rumah itu berwarna putih gading, dengan pagar besi yang catnya sudah mulai mengelupas. Meski terlihat sederhana, rumah tersebut menyimpan begitu banyak kenangan bagi Lydia. Setiap sudutnya adalah potongan hidup dari masa kecil hingga remaja. Di teras depan, dulu ia sering duduk bersama sang ayah sambil menikmati teh hangat, sementara ibunya menganyam tikar rotan di pojok ruangan. Namun, kini rumah itu tak lagi sama. Sejak kedua orang tuanya tiada, rumah peninggalan mereka justru dipenuhi aura yang berbeda. Bukan lagi kehangatan, melainkan tekanan yang kerap dirasakan Lydia setiap kali melangkahkan kaki melewati ambang pintu. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama suaminya, Faris, serta mertuanya, Nia. Pada awalnya, Lydia berusaha menganggap bahwa semua akan baik-baik saja. Baginya, tinggal di rumah peninggalan orang tua adalah bentuk penghormatan dan pengabdian pada kenangan. Ia juga berpikir, mertua yang sudah sepuh tentu membutuhkan perhatian lebih. Apalagi Faris, sebagai anak laki-laki satu-satunya, merasa berkewajiban merawat ibunya. Tapi, waktu menunjukkan sisi lain. Nia bukanlah sosok mertua yang bisa Lydia harapkan untuk mengisi kekosongan kasih sayang setelah orang tuanya tiada. Justru, Nia seringkali menempatkan Lydia pada posisi serba salah. Ucapannya kerap menusuk, tatapannya penuh penilaian, dan tindak tanduknya seolah tak pernah puas dengan apapun yang dilakukan Lydia. Sore itu, Lydia sedang menyapu ruang tamu. Jemarinya menggenggam gagang sapu erat-erat, mencoba menahan getaran perasaan yang bercampur aduk. Di kursi panjang, Nia duduk dengan wajah datar. Pandangan matanya mengikuti setiap gerakan Lydia. Sesekali ia mendengus pelan, seakan menemukan kesalahan pada cara Lydia membersihkan lantai. "Kamu itu kalau nyapu jangan asal. Debu di bawah meja masih banyak," kata Nia tanpa menoleh penuh. Lydia menghentikan gerakannya sejenak. Ia tersenyum kecil, menahan perasaan yang ingin meledak. "Baik, Bu. Saya bersihkan lagi," jawabnya lembut. Setiap kali percakapan seperti itu terjadi, Lydia merasa semakin terhimpit. Bukannya tidak ingin melawan, namun ia sadar betul posisinya sebagai menantu. Ia tidak ingin membuat suasana rumah semakin panas. Apalagi Faris seringkali meminta Lydia untuk bersabar dan mengalah demi menjaga ketenangan keluarga. Namun, di balik semua itu, batinnya menjerit. Ada semacam rasa kehilangan jati diri setiap kali ia harus merendahkan kepalanya pada ucapan-ucapan Nia. Lydia yang dulu dikenal sebagai gadis penuh percaya diri dan berani bersuara kini berubah menjadi perempuan yang lebih sering diam, menelan semua ketidakadilan tanpa sanggahan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Lydia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mentalnya terkikis perlahan, seperti kayu yang lapuk dimakan rayap. Ia sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Faris yang tidur di sampingnya mungkin tak menyadari betapa Lydia menahan beban berat sendirian. Kadang, Lydia ingin bercerita panjang lebar pada Faris. Ia ingin suaminya tahu bagaimana perasaannya setiap kali dituntut ini itu oleh sang mertua. Bagaimana ia berusaha sekuat tenaga menjalankan kewajiban rumah tangga tapi tetap saja dianggap salah. Namun, mulutnya selalu terkunci. Ada ketakutan tersendiri bahwa Faris akan menganggapnya lemah. Atau lebih buruk lagi, sebagai istri yang tidak mampu berbakti pada keluarga. Di tengah tekanan itu, Lydia sering berjalan keluar rumah sendirian saat sore menjelang. Ia akan duduk di bangku taman kecil di ujung jalan. Dari sana, ia bisa memandang rumahnya dari kejauhan, sambil mengingat masa lalu ketika ia masih anak-anak. Kadang ia tersenyum, kadang ia menangis. Senyum untuk kenangan indah yang dulu pernah ada, tangis untuk realita pahit yang kini ia jalani. Salah satu momen yang paling membuat Lydia goyah adalah ketika ia menemukan buku catatan lama milik ibunya. Buku itu berisi tulisan tangan indah, penuh nasihat dan doa untuk masa depan Lydia. "Nak,
Suatu hari rumah ini akan menjadi milikmu. Jadikanlah ia tempat yang penuh cinta, di mana kamu bisa merasa aman dan bahagia. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil di dalamnya. Membaca kalimat itu, hati Lydia perih. Betapa ia ingin memenuhi harapan ibunya. Betapa ia ingin rumah itu benar-benar menjadi tempat yang nyaman, bukan sumber luka batin. Tetapi kenyataan berkata lain. Ketegangan demi ketegangan yang dialami Lydia seakan mengikis semangat hidupnya. Nia semakin sering mengomentari pekerjaannya, dari masakan yang katanya hambar hingga cara Lydia melipat pakaian yang dianggap tidak rapi. Setiap ucapan seolah menjadi cambuk yang menghantam langsung ke hati Lydia. Kalau kamu tidak bisa mengurus rumah ini dengan baik, buat apa kamu tinggal di sini? Kamu cuma bikin semuanya berantakan, ujar Nia suatu pagi dengan suara tinggi. Lydia hanya diam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Faris yang saat itu ada di ruang tamu hanya bisa menenangkan, mencoba meredakan ketegangan, tapi tidak benar-benar membela Lydia. Keheningan setelah pertengkaran itu justru terasa lebih menyesakkan. Lydia duduk di kamar, memeluk lutut, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia sanggup bertahan? Malam itu, saat semua terlelap, Lydia menuliskan perasaannya di sebuah buku harian kecil. Ia menuliskan betapa berat beban yang ia pikul, betapa ia merindukan sosok orang tuanya, betapa ia ingin lari dari semua ini. Tulisan demi tulisan mengalir, seakan ia menuangkan seluruh luka yang terpendam. Mungkin aku harus pergi. Mungkin meninggalkan rumah ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga diriku tetap waras. Aku tahu, rumah ini peninggalan orang tuaku. Tapi apa gunanya tinggal di tempat penuh kenangan jika setiap hari aku hanya merasa tersiksa? Kata-kata itu menjadi titik awal munculnya keberanian baru dalam hati Lydia. Ia mulai mempertimbangkan keputusan besar, meninggalkan rumah yang selama ini dianggapnya sebagai harta berharga. Bukan karena ia tidak menghargai warisan orang tuanya, tetapi karena ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, ia tahu keputusan itu tidak akan mudah. Bagaimana reaksi Faris nanti? Bagaimana dengan pandangan orang sekitar? Apakah ia akan dianggap istri durhaka jika meninggalkan mertua? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuat tidurnya semakin tak nyenyak. Di sisi lain, Lydia merasakan ada kekuatan tersembunyi yang perlahan bangkit dari dalam dirinya. Kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri, meski itu berarti harus menentang arus besar dalam kehidupannya. Hari-hari berikutnya, Lydia mulai lebih sering termenung. Ia memperhatikan detail kecil dalam rumah peninggalan orang tuanya. Ia menyentuh dinding ruang tamu, menelusuri bekas coretan masa kecilnya. Ia membuka lemari tua dan menemukan baju-baju lama ibunya yang masih tersimpan rapi. Semua itu membuat hatinya semakin berat untuk pergi. Namun pada saat yang sama, semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus tinggal di sana dalam kondisi seperti ini. Sampai akhirnya, suatu sore, saat ia kembali duduk di bangku taman ujung jalan, ia menatap rumah itu dengan pandangan berbeda. Pandangan yang penuh tekad. Aku harus memilih diriku sendiri, bisiknya lirih. Sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya mulai terbentuk dalam hati Lydia. Malam itu suasana rumah peninggalan orang tuaku masih tampak sama seperti biasanya. Berdiri kokoh dengan dinding bercat putih gading yang mulai sedikit kusam. Atapnya masih tegak dengan genteng merah kecoklatan. Halaman kecil di depannya dihiasi tanaman bunga yang dulu dirawat oleh ibuku dengan penuh kasih sayang. Setiap kali aku melangkah melewati pintu kayu berukir sederhana itu, ada rasa hangat yang selalu datang, seolah arwah orang tuaku masih menjaga dari balik dinding rumah ini. Namun rasa hangat itu kini bercampur getir. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, tempat aku bisa merasa aman, justru kini dipenuhi suara-suara yang membuat batinku teriris. Suara yang seringkali keluar dari mulut seorang perempuan yang seharusnya menjadi sosok yang bisa aku hormati. Mertua perempuanku, Nia. Aku masih ingat jelas. Pertama kali aku menjejakkan kaki kembali di rumah ini setelah menikah dengan Faris, suamiku. Aku datang dengan penuh harapan bahwa kami bisa membangun keluarga kecil dengan bahagia di tempat yang penuh kenangan ini. Aku percaya, rumah ini bisa menjadi saksi kebahagiaan baru yang kami rajut bersama.
Tapi harapan itu hancur perlahan, digerus oleh sikap dingin dan ucapan pedas yang tanpa henti keluar dari mulut Nia. Faris, suamiku, tak bisa berbuat banyak. Dia anak tunggal, dan sejak ayahnya meninggal, Nia hidup sendiri. Faris merasa tak tega membiarkan ibunya seorang diri, apalagi di rumah besar seperti ini. Maka, saat kami menikah, keputusan pun diambil. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku, bersama dengan Nia. Katanya, agar lebih mudah saling menjaga, agar rumah tidak sepi. Aku mencoba mengalah, berusaha memahami bahwa berumah tangga bukan hanya soal aku dan Faris, tapi juga keluarganya. Namun semakin hari aku bertahan, semakin berat rasanya. Nak Lydia, kalau kau betul-betul ingin dianggap menantu yang baik, harusnya kau tahu diri. Jangan hanya numpang tinggal di rumah suami, lalu ongkang-ongkang kaki saja. Kau pikir siapa yang akan mengurus rumah ini kalau bukan aku? Suara itu terdengar nyaring dari ruang tamu, tempat Nia biasanya duduk setiap sore. Aku berdiri di dapur, memegang piring kotor yang baru saja selesai kugunakan untuk menyiapkan makan malam. Kata-katanya menusuk, seolah rumah ini bukanlah peninggalan orang tuaku, melainkan miliknya. Padahal, rumah ini jelas-jelas atas namaku. Tapi aku diam. Entah mengapa lidahku keluh setiap kali berhadapan dengannya. Bu, jangan begitu. Lydia tadi masak untuk kita, loh. Sahut Faris mencoba menenangkan. Suaranya terdengar ragu, seperti takut menyinggung ibunya. Aku menghela napas. Faris memang begitu. Dia selalu berada di tengah, berusaha menyeimbangkan keadaan. Tapi justru sikap itu membuatku semakin merasa sendirian. Aku butuh dia untuk berdiri di sampingku, bukan sekadar menenangkan dengan kata-kata samar. Aku masuk ke ruang tamu, membawa piring berisi lauk yang baru saja selesai kusiapkan. Tumis kangkung, ayam goreng, dan sambal terasi. Masakan sederhana, tapi kubuat dengan sepenuh hati. Bu, ayo makan dulu. Saya sudah siapkan, ujarku pelan, berusaha tetap sopan. Nia hanya melirikku sekilas. Tatapannya tajam, seolah setiap gerak-gerikku selalu salah di matanya. HMPH, ayam goreng lagi. Kau pikir suamimu itu tak bosan? Kalau saja kau lebih pandai mengatur menu, mungkin dia tak perlu sering beli makanan di luar, katanya ketus. Tanganku sedikit gemetar, tapi ku tahan. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati rasanya hancur. Maaf, Bu, besok saya coba masak menu lain. Jawabku lirih. Faris menatapku dengan wajah iba, tapi lagi-lagi dia tak banyak berkata. Aku tahu dia sayang padaku, tapi ikatannya dengan ibunya begitu kuat, hingga dia lebih memilih diam daripada membela terang-terangan. Aku duduk di kursi, berusaha menelan makanan yang terasa hambar di mulutku. Sementara Nia terus mengomel, entah soal cara aku meletakkan sendok, cara aku menyapu lantai, hingga caraku menata pakaian di lemari. Tak ada yang benar di matanya. Malam semakin larut. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku masuk ke kamar. Faris sudah berbaring, matanya lelah. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan selimutnya. Mas, panggilku pelan. HM? Sahutnya. Matanya setengah terpejam. Mas nggak capek lihat aku diperlakukan seperti ini setiap hari? Tanyaku, suaraku bergetar. Faris membuka mata, menatapku lama. Ada rasa bersalah di matanya. Aku tahu, Lydia. Aku tahu kau sakit hati. Tapi coba kau pahami, ibu itu sudah tua. Dia terbiasa hidup sendiri. Sekarang ada kita. Dia merasa semua berubah. Mungkin dia butuh waktu. Aku terdiam. Betapa sering aku mendengar kalimat itu. Butuh waktu. Padahal waktu terus berjalan, tapi sikap Nia tak pernah berubah. Justru semakin hari semakin menjadi-jadi. Aku berbaring di samping Faris, tapi mataku enggan terpejam. Di langit-langit kamar, bayangan masa kecilku di rumah ini menari-nari. Aku ingat ayah yang selalu menepuk bahuku ketika aku pulang sekolah, ibu yang selalu menyiapkan teh hangat, dan canda tawa kami di ruang tamu. Semua itu kini terasa jauh. Rumah yang dulu penuh kehangatan,
kini berubah menjadi tempat yang membuat mentalku tertekan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi-pagi aku sudah bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Nia selalu punya celah untuk mengkritik. Kalau aku menyapu, katanya kurang bersih. Kalau aku mencuci, katanya kurang wangi. Bahkan kalau aku duduk sebentar untuk istirahat, katanya aku malas. Pernah suatu kali aku menanam bunga di halaman, mencoba merawatnya agar rumah tampak lebih asri. Nia keluar, menatapku sinis. Untuk apa menanam bunga macam itu? Tidak ada gunanya. Lebih baik kau urus dapur daripada sibuk dengan hal remeh. Hatiku remuk, padahal menanam bunga itu adalah caraku mengenang ibu. Tapi di matanya, semua yang kulakukan salah. Aku mulai sering menyendiri di kamar, menulis di buku harian yang kusimpan di laci kecil. Hanya itu caraku meluapkan perasaan, karena aku tahu jika aku bicara pada Faris, jawabannya selalu sama. Bersabar, pahami ibu, beri waktu. Tapi sampai kapan? Aku tak tahu. Pada suatu sore, saat hujan turun deras, aku berdiri di balik jendela kamar. Hujan selalu memberiku ketenangan. Aku menatap halaman yang basah, tanah yang menghitam, dan bunga yang kulihat mulai layu karena tak pernah kurawat lagi. Dalam diam, aku bergumam. Mungkin suatu hari aku harus pergi. Bukan karena aku tidak mencintai rumah ini, tapi justru karena aku mencintainya. Aku tidak sanggup melihat kenangan indah orang tuaku dirusak oleh kata-kata yang penuh kebencian. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Dan entah mengapa, di saat itulah, sebuah kekuatan mulai tumbuh di dalam hatiku. Kekuatan yang mengatakan bahwa aku tidak boleh terus diam. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkan rumah ini. Aku akan menyelamatkan diriku, mentalku, dari kehancuran. Dan jika saat itu tiba, aku akan kembali, bukan sebagai Lydia yang pasrah, tapi sebagai Lydia yang tahu bagaimana membalas semua luka ini. Pagi di rumah peninggalan orang tua Lydia kembali dimulai dengan rutinitas yang tampak biasa. Meski di balik itu ada riak-riak kecil yang terus tumbuh dan mulai mempengaruhi ketenangan hati Lydia. Matahari sudah naik perlahan, menyorot lewat jendela besar ruang tamu yang dulu selalu menjadi tempat Lydia kecil bermain bersama adik-adiknya. Kini ruangan itu lebih sering dipenuhi dengan suara Nia, mertuanya, yang selalu memiliki nada tinggi saat berbicara. Lydia sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan sarapan dengan teliti, seperti kebiasaannya sejak dulu. Roti bakar, telur dadar, dan teh hangat tersaji di meja makan. Faris, suaminya, masih duduk di kursi dengan wajah lelah, memandangi ponselnya sambil sesekali menarik napas panjang. Lydia tahu, suaminya terbiasa dengan sikap Nia yang kerap mendominasi, namun tetap saja ada rasa tidak nyaman yang sulit ia pendam. "Mas, sarapannya sudah siap," ujar Lydia lembut sambil meletakkan piring di hadapan Faris. Faris menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu meletakkan ponselnya. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah repot-repot lagi. Padahal bisa saja beli di luar." Lydia hanya tersenyum. Ia tidak ingin memperpanjang. Baginya, membuatkan makanan adalah caranya menunjukkan cinta, sekalipun ia sendiri sering merasa lelah. Belum sempat mereka memulai sarapan, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Nia muncul dengan pakaian rapi meski masih pagi. Ia selalu bangun lebih awal, dan entah kenapa selalu tampak mencari-cari celah untuk berkomentar pada Lydia. "Pagi," sapa Nia datar. Lalu matanya langsung tertuju pada meja makan. Lagi-lagi roti dan telur?" "Lydia, kamu tidak bosan memberi makanan sederhana seperti ini? Suamimu butuh asupan lebih sehat dan bergizi." Lihat Faris, wajahnya pucat sekali. "Seharusnya kamu bisa lebih memperhatikan." Lydia menunduk. Ucapan itu menampar hatinya, meski ia sudah terbiasa. "Saya hanya menyiapkan yang bisa saya buat, Bu. Kalau ibu mau, nanti saya bisa tambahkan buah atau sayur," jawabnya hati-hati. Nia mendengus. Selalu alasan yang sama. "Kalau di tangan saya
Semua pasti teratur. Zaman dulu, almarhum suami saya selalu sehat karena saya pintar mengatur makanan. Tidak heran kalau Faris sering tampak lelah. Istri seperti kamu kurang cekatan. Faris yang mendengar itu mulai merasa tidak enak. Ia menoleh pada ibunya. Bu, jangan begitu. Lydia sudah berusaha. Saya baik-baik saja kok. Jangan salahkan dia. Namun Nia tetap bergeming. Kamu selalu membela istrimu. Itu bagus. Tapi kamu juga harus berpikir rasional. Hidup ini tidak hanya soal cinta, tapi juga tentang tanggung jawab. Lydia itu harus belajar. Jangan manja terus. Suasana sarapan menjadi kaku. Lydia hanya bisa menarik napas pelan. Ia menahan air mata, tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Ia tahu, jika ia melawan atau menjawab dengan nada tinggi, keadaan hanya akan semakin buruk. Setelah selesai makan, Faris berangkat bekerja. Sebelum pergi, ia sempat menepuk bahu Lydia pelan. Sabar, ya, nanti malam kita bicara, katanya lirih. Lydia hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa perih. Siang itu, Lydia mencoba mengalihkan perasaan dengan membersihkan rumah. Ia menyapu setiap sudut, mengepel lantai, bahkan merapikan kamar Nia. Ia berusaha menunjukkan rasa hormatnya sebagai menantu. Namun begitu Nia pulang dari kegiatan arisannya, ia masih sempat berkomentar. Lantai masih lengket. Lydia, kamu pel pakai apa? Harusnya pakai pembersih yang wangi, bukan sekadar air biasa. Rumah ini peninggalan orang tua kamu. Iya, tapi sekarang kita semua tinggal di sini. Jangan biarkan terlihat kotor, ujar Nia sambil mengibaskan tangannya. Lydia menunduk lagi. Ia mulai merasa semakin tertekan. Rumah yang dulu penuh kenangan hangat kini seperti berubah wajah. Setiap langkahnya serasa diawasi. Setiap tindakannya selalu salah di mata mertuanya. Sore menjelang, Lydia duduk di kamar sendirian. Ia membuka album foto lama yang tersimpan di lemari. Foto dirinya bersama kedua orang tua yang sudah tiada membuat hatinya perih. Ayah dan ibunya dulu selalu berkata, rumah ini adalah tempatmu kembali kapanpun kamu lelah, nak. Tapi kini, rumah itu justru menjadi sumber luka yang tak henti menggores. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayah sering duduk di teras sambil menyeruput kopi. Ibunya menjemur pakaian sambil tersenyum hangat. Semua tampak damai. Namun sekarang, teras itu dikuasai oleh Nia, yang sering duduk di sana bersama teman-temannya, membicarakan banyak hal sambil sesekali menyindir Lydia. Air mata Lydia menetes. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam harinya, Faris pulang dengan wajah lelah. Setelah makan malam, mereka masuk kamar. Lydia sudah menunggu, duduk di tepi ranjang. Mas, aku capek, ucap Lydia lirih. Faris menoleh, lalu duduk di sampingnya. Capek kerja rumah, ya? Kamu harus istirahat. Lydia menggeleng. Bukan itu. Aku capek dengan semua komentar ibu. Apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Aku berusaha hormat. Aku berusaha sabar. Tapi sepertinya tidak ada yang cukup baik. Faris terdiam. Ia tahu ucapan Lydia benar. Ia sendiri sering merasa serba salah di tengah dua orang yang ia cintai. Aku tahu, sayang. Aku juga sering bingung. Ibu memang keras kepala, tapi aku yakin lama-lama dia akan menerima kamu, kata Faris mencoba menenangkan. Lydia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini rumah peninggalan orang tuaku. Aku kira tinggal di sini akan membuatku merasa tenang, tapi justru aku merasa terasing. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Faris menarik napas dalam. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pikirkan untuk tinggal terpisah? Cari rumah kontrakan dulu. Mungkin ibu bisa menyesuaikan diri kalau kita punya jarak. Lydia menatapnya dengan harapan. Namun ia tahu keputusan itu tidak mudah. Nia sangat keras, dan pasti tidak akan suka jika Faris meninggalkannya. Tapi mas, bagaimana dengan ibu? Dia pasti marah, ucap Lydia ragu. Aku akan bicara dengan ibu. Yang penting sekarang, kamu jangan sampai sakit hati terlalu dalam.
Aku tidak mau kehilangan kamu hanya karena masalah ini, jawab Faris tegas. Lydia menggenggam tangan suaminya. Ada sedikit kelegaan, meski ia tahu badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu. Keesokan harinya, benar saja, saat Faris mencoba bicara dengan Nia tentang kemungkinan mereka tinggal terpisah, suara tinggi langsung terdengar memenuhi ruang tamu. Apa? Tinggal terpisah? Jadi kamu memilih istrimu daripada ibumu sendiri? Faris, kamu keterlaluan. Ibu ini siapa kalau bukan orang yang melahirkanmu? Apa kamu sudah lupa jasa-jasa ibu? Faris berusaha menenangkan. Bukan begitu maksudnya, Bu. Saya hanya ingin menjaga keharmonisan. Kalau kita tinggal terpisah, bukan berarti saya tidak peduli. Saya tetap akan sering datang, tetap akan menjaga ibu. Tapi saya juga harus menjaga perasaan istri saya. Nia menatap tajam. Semua ini gara-gara Lydia, kan? Dia yang menghasutmu. Baru beberapa tahun menikah, dia sudah berani memisahkan anak dari ibunya. Tidak tahu malu. Lydia yang mendengar itu dari balik pintu hampir tidak bisa menahan tangis. Ia merasa semakin terpojok. Hari itu menjadi titik yang membuat Lydia mulai berpikir lebih serius. Apakah ia sanggup terus bertahan? Apakah ia harus mengorbankan ketenangan mentalnya hanya demi menjaga perasaan orang lain? Hatinya mulai menimbang. Dan untuk pertama kalinya, Lydia merasakan tekad yang pelan-pelan tumbuh. Mungkin ia harus meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Hari-hari Lydia setelah kejadian di ruang tamu itu semakin berat. Meskipun ia berusaha menutupi rasa sakit hatinya dengan senyum palsu, tetapi jauh di lubuk hati, ada kepingan kecil yang perlahan retak. Nia, mertuanya, semakin menunjukkan sikap yang terang-terangan. Faris pun semakin sulit diajak berbicara. Rumah peninggalan orang tuanya yang dulu begitu hangat kini terasa seperti penjara yang penuh tekanan. Pagi itu, Lydia bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyalakan lampu dapur, memanaskan air, dan menyiapkan sarapan. Matahari belum sepenuhnya naik, dan udara pagi masih dingin menusuk kulit. Lydia menata meja makan dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi. Namun, ketika ia hendak menuangkan teh ke cangkir, suara langkah kaki terdengar. Nia muncul dari balik pintu dapur dengan wajah masam. "Kenapa ayam gorengnya cuma segini? Kau pikir cukup untuk kita?" tanya Nia ketus sambil menatap meja makan. Lydia mencoba menahan diri. "Saya kira cukup, Bu. Kalau kurang, nanti saya tambahkan lagi." Nia mendengus. "Kau itu selalu saja serba kurang. Dari dulu aku sudah bilang, anakku itu tidak pantas dapat istri seperti kamu. Tapi entah kenapa dia tetap ngotot menikahimu." Ucapan itu menusuk hati Lydia. Ia tersenyum pahit sambil melanjutkan menata meja. "Saya akan goreng lagi, Bu." Faris yang baru turun dari kamar langsung mendengar percakapan itu. Bukannya membela, ia malah berkata, "Ya, Lydia, lain kali kalau masak jangan tanggung-tanggung. Ibu benar, kita ini butuh makan yang cukup. Jangan pelit." Lydia menunduk. Tangannya bergetar ketika menuang teh. Ia ingin sekali berkata bahwa selama ini ia yang mengurus semua, bahkan sampai sering mengorbankan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan rumah. Tetapi ia memilih diam. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Nia selalu menemukan cara untuk menyudutkan Lydia. Kadang soal makanan, kadang soal kebersihan rumah, kadang bahkan soal cara Lydia berpakaian. Lydia hanya bisa menerima semua itu dengan sabar, meski di hatinya ia mulai merasa sesak. Namun, di tengah kesedihan itu, Lydia masih memiliki satu pelarian kecil, mengajar les privat anak-anak tetangga. Setiap sore, beberapa anak datang ke rumah untuk belajar. Dari sana, ia merasa masih berguna. Anak-anak itu selalu menyambutnya dengan senyum polos, dan itu sedikit meringankan beban hidupnya. Suatu sore, setelah selesai mengajar, salah satu orang tua murid memberinya amplop berisi bayaran. "Ini untuk bulan ini, Bu Lydia. Terima kasih sudah sabar mendidik anak saya." Lydia tersenyum tulus. "Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu."
Saat ia masuk ke kamar untuk menyimpan amplop itu, Nia tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. "Apa itu?" tanyanya tajam. "Ini uang bayaran les, Bu." Nia mengulurkan tangan. "Serahkan ke aku. Aku yang lebih tahu bagaimana mengelola keuangan rumah ini." Lydia terdiam. Uang itu sebenarnya ingin ia tabung untuk keperluan pribadinya. Tapi tatapan Nia membuatnya tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia menyerahkan amplop itu. "Begitu dong. Jangan egois. Kita ini tinggal serumah, jadi semua harus dikelola bersama," kata Nia sambil tersenyum puas, lalu pergi. Lydia hanya bisa menatap punggung mertuanya dengan perasaan hancur. Malam itu, ketika ia mencoba berbicara dengan Faris, hasilnya lagi-lagi mengecewakan. "Mas, tadi uang les anak-anak diambil ibu. Padahal saya mau menabung sedikit." Faris menatap istrinya sebentar, lalu menghela napas. "Lydia, kamu ini jangan perhitungan sekali. Ibu itu kan orang tua. Dia lebih tahu kebutuhan rumah. Kamu tinggal ikut saja." "Tapi, Mas, itu uang hasil jerih payah saya. Masa saya tidak boleh menyimpannya sedikit untuk keperluan pribadi?" Faris meninggikan suara. "Kamu ini tidak pernah puas, ya? Sudah tinggal di rumah peninggalan orang tuamu, masih juga merasa kurang. Harusnya kamu bersyukur ada tempat tinggal, ada makan setiap hari. Jangan manja." Lydia tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat. Ia ingin sekali membalas, tapi air matanya sudah lebih dulu jatuh. Ia memilih diam. Hari-hari selanjutnya, Lydia semakin sering menangis sendirian. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah yang dulu penuh kenangan bersama orang tuanya, kini berubah menjadi saksi bisu penderitaannya. Namun, meski begitu, ia berusaha tetap bertahan. Ia masih menyiapkan makanan setiap hari, membersihkan rumah, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Dalam hatinya, ia terus meyakinkan diri bahwa semua ini pasti akan berlalu. Tetapi, di lubuk hati yang paling dalam, ada api kecil yang mulai menyala. Api itu berasal dari rasa sakit, dari penghinaan, dan dari ketidakadilan yang ia terima. Api yang suatu saat bisa berubah menjadi kobaran besar. Suatu malam, Lydia bermimpi bertemu almarhum ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya menatapnya dengan penuh kasih sambil berkata, "Nak, jangan biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kau berhak bahagia. Kau berhak hidup tenang." Lydia terbangun dengan mata basah. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ibunya benar-benar hadir di sisinya. Ia menggenggam erat selimutnya, bertekad suatu hari nanti ia tidak akan terus-menerus berada di bawah tekanan. Ia akan menemukan caranya sendiri untuk keluar dari belenggu ini. Hari-hari berlalu, dan Lydia semakin pandai menyembunyikan perasaan. Di depan Nia dan Faris, ia tetap bersikap biasa. Namun, diam-diam ia mulai mencatat semua kejadian yang menimpanya dalam sebuah buku kecil. Buku itu ia sembunyikan di laci meja belajarnya. Setiap kali Nia berkata kasar, setiap kali Faris tidak membelanya, setiap kali ia merasa terinjak, ia tuliskan semuanya. Bagi Lydia, buku itu menjadi tempatnya melampiaskan luka yang tidak bisa ia ucapkan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, catatan itu suatu hari akan berguna. Entah bagaimana, entah kapan, ia merasa bahwa semua penderitaan ini tidak akan sia-sia. Malam demi malam, Lydia semakin sering termenung di kamar sendirian. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika suatu hari ia benar-benar meninggalkan rumah ini? Bagaimana jika ia memilih hidup mandiri, tanpa Nia dan bahkan tanpa Faris? Bayangan itu membuatnya takut sekaligus lega. Takut karena ia tidak tahu harus kemana. Tapi juga lega karena setidaknya ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran penderitaan. Dan pada titik itu, untuk pertama kalinya, Lydia berani berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, aku memang harus pergi. Bab ini menjadi titik awal perubahan batin Lydia. Jika sebelumnya ia hanya bisa menahan diri, kini ada benih kecil di hatinya yang mulai tumbuh menjadi keberanian. Hidup yang ia jalani bersama Faris dan Nia bukan hanya membuat tubuhnya lelah,
tetapi juga mengikis perlahan mentalnya. Ia sadar, jika ia terus bertahan, mungkin suatu hari ia benar-benar akan kehilangan dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, tekad untuk menemukan jalan keluar mulai tumbuh. Tekad yang suatu hari akan mengantarkannya pada keputusan besar yang mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari Lydia semakin terasa berat. Sejak pertemuan terakhir dengan Nia yang penuh sindiran, ia semakin sadar bahwa rumah peninggalan orang tuanya kini tak lagi menjadi rumah baginya. Ia merasa hanya menjadi orang asing di tempat yang seharusnya menyimpan kenangan indah masa kecilnya. Namun, Lydia tetap berusaha bertahan, meski setiap hari mentalnya seperti digerus perlahan. Pagi itu, matahari mulai masuk melalui celah tirai kamar yang tak lagi terlihat hangat. Lydia terbangun dengan kepala berat. Semalam ia menangis tanpa henti, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah sedrastis ini sejak menikah dan tinggal bersama mertua. Faris, suaminya, sudah lebih dulu bangun. Ia terdengar sedang bersiap-siap di kamar mandi. "Lydia, kamu nggak turun masak?" Suara Faris terdengar dari dalam kamar mandi. Lydia memejamkan mata, menahan rasa sesak. "Iya, sebentar lagi," jawabnya lirih. Ia tahu kalau ia telat sedikit saja, Nia pasti akan mencari alasan untuk menyalahkannya. Dengan langkah berat, Lydia turun ke dapur. Sesampainya di sana, ia sudah melihat Nia duduk di meja makan dengan tatapan penuh kritik. "Kamu ini, Lydia, bangun selalu terlambat. Ibu dulu kalau bangun jam segini, ayam di kandang sudah kenyang semua. Ini kamu, baru mau masak," ujar Nia dengan nada tinggi. Lydia menarik napas dalam, berusaha menahan diri. "Maaf, Bu. Saya langsung masak sekarang." "Masak apa coba? Lihat, beras tinggal sedikit. Belum kamu belanja lagi. Kamu pikir semua kebutuhan di rumah ini jatuh dari langit? Jangan enak-enakan aja tinggal di rumah orang tua suami," sindir Nia tajam. Hati Lydia terasa remuk. Ia tahu benar rumah ini adalah peninggalan orang tuanya, bukan milik mertuanya. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Sejak awal, ia sudah memilih diam untuk menjaga keharmonisan. Di tengah suasana tegang itu, Faris turun dari lantai atas. "Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut?" tanyanya. Nia langsung mengadukan. "Faris, istrimu itu males bangun terlambat. Masak aja ditunda-tunda. Ibu jadi kasihan sama kamu. Pulang kerja pasti capek, tapi istri nggak bisa diandalkan." Faris menoleh ke arah Lydia. Pandangannya datar, tanpa membela. "Lydia, kamu harus bisa lebih sigap. Jangan bikin ibu ngomel terus." Lydia terdiam. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi semua dianggap salah. Ia ingin mengingatkan Faris bahwa rumah ini peninggalan orang tuanya, tapi lidahnya keluh. Rasa hormat dan ketakutannya lebih besar daripada keberaniannya. Hari-hari Lydia diisi dengan rutinitas yang melelahkan. Pagi ia harus menyiapkan sarapan untuk semua orang, lalu membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengurus keperluan kecil-kecil yang selalu saja dijadikan bahan kritik oleh Nia. Sementara itu, Faris sibuk dengan pekerjaannya. Jarang sekali ada di rumah. Sore itu, Lydia duduk di teras belakang, menatap pepohonan yang dulu ia tanam bersama ayahnya. Kenangan masa kecilnya berkelebat begitu jelas. Ayahnya sering mengajaknya menyiram tanaman. Ibunya selalu membuatkannya teh hangat. Rumah ini dulu adalah surga kecilnya. Kini, rumah yang sama terasa seperti neraka yang menyesakkan dada. "Lydia, kamu ngapain melamun di situ?" Suara Nia memecah lamunannya. "Daripada duduk-duduk nggak jelas, lebih baik kamu sapu halaman depan. Banyak daun kering bertebaran." Lydia menunduk, bangkit tanpa membantah. Ia tahu, setiap jawabannya akan berakhir dengan pertengkaran yang lebih panjang. Malam harinya, ketika Faris pulang, Lydia mencoba membuka pembicaraan. "Mas, aku capek. Aku merasa di rumah ini aku nggak pernah benar. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata ibu." Faris melepas dasinya dan duduk di kursi. "Lydia, kamu ini terlalu sensitif. Ibu cuma ingin kamu jadi istri yang lebih baik.
Jangan terlalu banyak mengeluh. Tapi Mas, aku ini juga manusia. Aku berusaha sekuat tenaga. Tapi ibu selalu mencari kesalahanku. Suara Lydia bergetar. Lydia, sabar. Ibu sudah tua. Kalau kamu terus melawan, nanti masalah makin besar. Kamu harus bisa menahan diri, ujar Faris datar. Kata-kata itu menancap di hati Lydia. Ia merasa semakin sendirian. Suami yang seharusnya menjadi tempat bersandar malah tidak pernah benar-benar membelanya. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Lydia mulai sering merasa sesak. Jantungnya berdebar tanpa sebab, dan kepalanya terasa berat. Ia tahu, mentalnya mulai tidak kuat. Suatu pagi, Lydia terbangun dengan tubuh lemas. Ia bahkan tak mampu berdiri. Nia yang melihatnya hanya berkata sinis. Baru juga jadi menantu, sudah sakit-sakitan. Kalau kamu gak kuat tinggal di sini, ia bilang, jangan pura-pura sakit biar dikasihani. Air mata Lydia mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, batas kesabarannya semakin menipis. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Rumah yang dulu menjadi tempat aku merasa aman kini membuatku hancur perlahan. Jika aku terus di sini, mungkin aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku harus mengambil keputusan, demi diriku, demi keselamatan mentalku. Keesokan harinya, Lydia mencoba mengajak Faris bicara serius. Mas, aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku ingin kita pindah. Aku ingin kita punya rumah sendiri, meski kecil, asal aku bisa bernapas lega. Faris terdiam cukup lama, lalu berkata, Lydia, kamu tahu sendiri kondisi kita. Aku nggak punya cukup uang untuk beli rumah baru sekarang. Aku nggak minta rumah besar, Mas. Kontrakan pun nggak apa-apa. Asal aku nggak harus terus menghadapi tekanan setiap hari. Suara Lydia penuh harap. Namun, jawaban Faris mengecewakan. Lydia, sabar dulu. Jangan egois. Ibu juga butuh kita. Mas, aku yang butuh diselamatkan. Kalau aku terus di sini, aku bisa gila. Bisik Lydia, hampir tak terdengar. Faris tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah televisi. Di dalam hati, Lydia mulai menyusun rencana. Ia tahu, jika menunggu Faris mengambil keputusan, mungkin ia akan semakin terpuruk. Untuk pertama kalinya, ia berpikir untuk meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi karena ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dan malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Lydia menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Pak, maafkan aku. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku janji, suatu saat aku akan kembali, tapi tidak sebagai orang yang lemah seperti sekarang. Hari demi hari berlalu, Lydia semakin menyadari bahwa keberadaannya di rumah peninggalan orang tuanya yang kini ditempati bersama mertua bukanlah hal yang menenangkan. Meski ia berusaha untuk tetap bersikap sabar, banyak hal kecil yang menumpuk menjadi beban besar dalam dirinya. Pagi itu, Lydia sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia bangun lebih awal dari biasanya karena ingin menyiapkan makanan yang disukai Faris. Ia menyiangi sayur, memotong bawang, dan menggoreng tempe kesukaan suaminya. Namun, belum selesai ia menyusun hidangan di meja, suara pintu kamar Nia terdengar dibanting keras. Astaga, siapa sih yang masak pagi-pagi banget begini? Bau minyak gorengnya bikin aku sesak, ujar Nia sambil berjalan menuju dapur dengan wajah kesal. Lydia menoleh sebentar, mencoba menahan diri. Maaf Bu, saya cuma ingin menyiapkan sarapan untuk Faris. Nia menghela napas panjang dan menatapnya dengan sinis. Sarapan? Kalau memang mau masak, jangan sampai bau minyaknya kemana-mana. Ini rumah peninggalan orang tua kamu. Iya, tapi sekarang kamu tinggal di sini dengan aku. Jadi tolong sesuaikan diri. Jangan bikin rumah ini kayak warung. Kalimat itu menusuk hati Lydia. Ia ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa rumah ini memang peninggalan orang tuanya, bahwa ia masih punya hak penuh atasnya. Namun, ia memilih diam. Ia tahu,
Setiap kali ia melawan, pertengkaran akan semakin panjang dan pada akhirnya membuat Faris berada di posisi sulit. Faris keluar dari kamar dengan wajah yang masih sedikit mengantuk. Ia melihat meja makan yang sudah penuh dengan makanan, lalu tersenyum kecil. "Wah, Lydia rajin sekali hari ini," ucapnya sambil duduk. Namun, sebelum ia sempat menyentuh makanan, Nia menimpali dengan nada ketus. "Rajin sih rajin, tapi bikin rumah jadi bau minyak. Aku tadi sampai batuk-batuk." Faris terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arah Lydia yang hanya menunduk. Ia tahu istrinya berusaha keras untuk membuatnya senang, tapi di sisi lain, ibunya selalu punya celah untuk mengkritik. "Aku makan dulu, Bu," kata Faris akhirnya, mencoba meredakan suasana. Lydia duduk di sampingnya, menyajikan nasi ke piring suaminya. Ia menatap Faris dengan penuh kasih sayang, meski hatinya teriris. Ia ingin suaminya menikmati sarapan itu tanpa beban. Namun, sepanjang pagi itu, Nia terus mengomel soal hal-hal kecil. Tentang cara Lydia mencuci piring yang dianggap tidak bersih, tentang cara Lydia melipat pakaian yang katanya tidak rapi, bahkan sampai cara Lydia menata ruang tamu yang menurutnya membuat rumah terasa kurang hidup. Semua kritik itu membuat Lydia merasa semakin tertekan. Ia mulai merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi penjara emosional baginya. Siang harinya, Lydia mencoba mencari udara segar di halaman belakang. Ia duduk di kursi bambu yang sudah ada sejak zaman orang tuanya. Angin semilir berusaha menenangkan pikirannya, tapi suara Nia dari dalam rumah lagi-lagi mengusik ketenangannya. "Lydia ini nggak becus mengurus rumah. Kalau saja dulu Faris menikah dengan pilihan aku, pasti semuanya lebih mudah," ujar Nia dengan suara cukup keras, seakan sengaja ingin Lydia mendengar. Lydia memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Ia tahu Nia tidak menyukainya, tapi mendengar kata-kata itu secara langsung membuat luka dalam hatinya semakin dalam. Malamnya, saat semua sudah masuk ke kamar, Lydia berbicara pelan pada Faris. "Mas, aku merasa semakin sulit bertahan di rumah ini." Faris menoleh, menatap wajah istrinya yang tampak lelah. "Kenapa kamu bilang begitu? Apa ibu ada bicara yang bikin kamu sakit hati lagi?" Lydia menghela napas panjang. "Bukan cuma bicara, Mas, tapi sikapnya. Setiap hari ada saja yang salah di matanya. Aku lelah. Aku merasa tidak dihargai. Padahal ini rumah peninggalan orang tuaku. Aku bahkan sering merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Faris terdiam. Ia tahu Lydia berkata jujur. Ia juga menyadari betapa sulitnya posisi istrinya. Namun, ia terjebak antara rasa hormat kepada ibunya dan cintanya kepada istrinya. "Sayang," ucap Faris akhirnya. "Sabar dulu ya. Aku sedang berusaha cari cara. Aku ingin kita bisa bahagia tanpa harus menyakiti ibu." Lydia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Faris berusaha, tapi sabarnya mulai menipis. Hari-hari berikutnya semakin berat. Nia semakin berani menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Bahkan di depan tamu, ia sering merendahkan Lydia dengan kalimat yang menyakitkan. Lydia menahan semuanya, tapi di dalam hati ia mulai berpikir, sampai kapan ia harus bertahan? Pada suatu sore, saat hujan turun deras, Lydia duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap jendela dengan pikiran kosong. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat masa kecilnya ketika masih bersama orang tuanya. Rumah ini dulu penuh kehangatan, penuh tawa. Namun kini, rumah yang sama justru penuh dengan tekanan dan rasa sakit. "Kalau begini terus, aku bisa hancur," bisiknya pada diri sendiri. Keesokan paginya, ia membuat keputusan kecil. Ia mulai berani membatasi diri dari Nia. Ia tidak lagi selalu mencoba menyenangkan hati mertuanya, karena ia tahu semua usahanya akan selalu dianggap salah. Ia lebih banyak diam, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, dan lebih sering menghindar. Namun, perubahan sikapnya itu justru membuat Nia semakin sinis. Sekarang dia malah malas-malasan. Kalau begini terus, buat apa tinggal di rumah ini? Cuma numpang saja kerjanya. Sindirnya keras.
Faris yang mendengar itu mencoba menengahi. Tapi Lydia hanya tersenyum tipis. Ia sudah mulai terbiasa dengan ucapan itu. Hatinya perlahan menjadi lebih dingin. Di dalam dirinya, Lydia tahu satu hal. Jika ia ingin menyelamatkan mentalnya, ia harus berani mengambil langkah besar. Ia mulai berpikir tentang kemungkinan meninggalkan rumah ini. Meninggalkan semua kenangan indah masa kecilnya, demi menjaga kewarasannya. Namun, di balik kesedihannya, muncul juga percikan lain dalam hatinya. Jika suatu saat ia kembali, ia tidak akan kembali sebagai Lydia yang sama. Ia akan kembali dengan kekuatan, dengan cara untuk membalas semua sakit hatinya. Malam itu, sebelum tidur, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan sebentar lagi. Tapi suatu hari, aku akan pergi. Dan ketika aku kembali, tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanku. Kalimat itu menjadi mantra kecil yang terus ia ulang dalam hati. Lydia yang dulu penuh kesabaran mulai berubah. Ia mulai menyusun keteguhan hati. Ia mulai sadar bahwa dirinya harus melindungi dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang sama. Namun, di balik diamnya, Lydia kini menyimpan sesuatu. Tekad untuk tidak selamanya berada di posisi tertekan. Dan di sanalah, titik balik kehidupannya mulai terbentuk. Hari itu matahari bersinar terik. Seakan ingin menguji keteguhan Lydia yang kini telah memilih jalan hidupnya sendiri. Sudah beberapa minggu sejak ia dan Faris memutuskan untuk meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya yang kini didiami Nia, mertuanya. Lydia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana di rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Meskipun jauh dari kemewahan rumah peninggalan orang tuanya, suasana di rumah kontrakan terasa jauh lebih menenangkan. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada kata-kata merendahkan, dan tidak ada beban mental yang membuat dadanya terasa sesak. Namun, jauh di dalam hatinya, Lydia tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa rumah yang seharusnya menjadi warisan baginya kini dikuasai Nia. Ia berusaha ikhlas, tapi bayangan masa lalu dan luka batin yang ditorehkan Nia tidak mudah dihapus. Lydia sadar, ada sesuatu yang kelak harus ia lakukan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi harga diri keluarganya yang telah dilecehkan begitu lama. Di ruang tamu kontrakan sederhana itu, Lydia duduk sambil melipat pakaian yang baru selesai dijemur. Faris, suaminya, baru saja pulang kerja dan menatap istrinya dengan senyum lembut. "Sayang, kamu kelihatan lelah sekali. Seharian di rumah, mengurus semuanya sendirian. Maaf aku belum bisa bantu banyak," ucap Faris seraya meletakkan tas kerjanya. Lydia mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan senyum tipis. "Kamu jangan minta maaf terus. Riz, aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk kita. Aku juga ingin berjuang, meski dengan cara yang berbeda. Hidup di sini mungkin sederhana, tapi aku jauh lebih tenang." Faris mengangguk, duduk di samping Lydia, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku senang mendengarnya. Aku cuma takut kamu masih kepikiran tentang rumah itu." Lydia terdiam beberapa saat. Matanya menerawang, seolah menembus dinding rumah kontrakan dan kembali ke masa-masa ketika ia masih tinggal bersama Nia. Perasaan sakit dan terhina itu kembali menghantam batinnya. "Aku memang masih kepikiran, Riz," jawab Lydia lirih. "Bukan soal harta, tapi tentang bagaimana aku diperlakukan di rumah peninggalan orang tuaku sendiri. Rumah itu saksi hidup masa kecilku, tempat aku tumbuh bersama almarhum ayah dan ibuku. Tapi sekarang, rasanya seperti semua kenangan itu diinjak-injak." Faris menatap istrinya penuh empati. "Aku tahu, sayang, dan aku janji, suatu hari kita akan ambil kembali hakmu. Tapi aku ingin kita melakukannya dengan cara yang benar, tanpa harus membuat dirimu semakin tersakiti." Ucapan Faris membuat Lydia terdiam. Ia tahu suaminya benar, tapi rasa sakit yang terlalu dalam membuat hatinya dipenuhi dengan dorongan untuk membalas dendam. Ia merasa hanya dengan begitu luka batinnya bisa terbalas. Malam itu, Lydia terbaring di ranjang kecil kontrakan mereka. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Matanya tak bisa terpejam, pikirannya melayang jauh. Bayangan wajah Nia, dengan tatapan sinis dan kata-kata menusuk,
terus menghantui pikirannya. Kenapa aku harus terus mengalah? Bukankah aku juga berhak untuk bahagia tanpa merasa diinjak? Gumam Lydia dalam hati. Ia teringat bagaimana dulu Nia sering memandang rendah dirinya. Bagaimana ia dipaksa menelan kata-kata kasar setiap kali mencoba mengungkapkan pendapat. Lydia masih ingat betapa seringnya ia merasa tidak dianggap, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Keesokan harinya, Lydia mencoba mengalihkan pikirannya dengan aktivitas. Ia mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga. Ternyata, banyak orang menyukai hasil buatannya. Meski untungnya tidak seberapa, Lydia merasa ada kebanggaan tersendiri karena ia bisa membantu keuangan rumah tangga. Suatu sore, ketika ia sedang mengantarkan pesanan kue ke rumah tetangga, Lydia tanpa sengaja mendengar kabar dari seseorang yang mengenalnya. Kamu tahu nggak? Katanya rumah besar di jalan utama itu lagi ramai dibicarakan. Penghuninya, ibu-ibu itu. Apa namanya? Oh iya, Bu Nia. Katanya dia sering bikin onar sama tetangganya. Banyak orang yang nggak suka tinggal dekat dia. Lydia pura-pura tersenyum. Padahal hatinya bergejolak mendengar nama itu disebut. Ia menahan diri agar tidak terlalu terlihat terkejut. Namun, dalam benaknya, kabar itu semakin meneguhkan apa yang selama ini ia rasakan. Bukan hanya dirinya yang jadi korban sikap buruk Nia, tapi banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Malam itu, Lydia merenung dalam-dalam. Kalau aku diam saja, orang seperti Nia akan terus menyakiti banyak orang. Aku tidak boleh hanya jadi korban. Aku harus berdiri, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa direndahkan olehnya. Seiring berjalannya waktu, Lydia mulai memupuk niat dalam hatinya. Ia tidak ingin terburu-buru, tapi ia mulai menyusun rencana. Setiap detailnya ia pikirkan dengan matang. Ia ingin melangkah hati-hati, karena ia tahu jika bertindak gegabah, hanya dirinya sendiri yang akan semakin terluka. Di sisi lain, Faris tetap menjadi penopang utama Lydia. Ia mungkin tidak tahu persis apa yang sedang disusun istrinya, tapi ia bisa merasakan bahwa Lydia semakin kuat dan penuh tekad. Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan selalu ada di sampingmu, kata Faris suatu malam, ketika Lydia mulai berani mengungkapkan sedikit demi sedikit isi hatinya. Waktu terus berjalan. Lydia semakin yakin bahwa jalan hidupnya tidak boleh lagi dikendalikan oleh rasa takut. Ia harus menghadapi luka masa lalunya, meski itu berarti kembali ke rumah peninggalan orang tuanya. Di dalam hati kecilnya, Lydia berbisik, "Tunggu aku, Nia. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai korban. Aku akan kembali dengan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan." Dan sejak hari itu, kehidupan Lydia perlahan mulai berubah. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa bertahan, melainkan seorang istri yang siap melawan demi harga dirinya. Hari-hari yang dijalani Lydia di rumah kontrakan kecil itu masih terus berjalan dengan ritme yang lambat. Setelah percakapan panjang dengan Faris di malam itu, hatinya memang sedikit lebih ringan, tapi luka-luka yang pernah ditorehkan oleh sikap dingin suaminya maupun perlakuan kasar Nia belum sepenuhnya sembuh. Ia masih sering terbangun di tengah malam dengan mata basah, memeluk bantal sambil berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia harus kuat. Ia sadar, kalau ingin bertahan, ia harus menanamkan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Lydia bangun lebih awal. Udara masih sejuk. Cahaya matahari menembus jendela kecil yang kacanya sedikit buram. Ia duduk di tepi kasur, memandang sekitar ruangan kontrakan sederhana itu. Lalu perlahan ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur ceplok. Faris duduk di meja kayu kecil sambil memperhatikannya. Ada keheningan aneh, tapi bukan lagi keheningan yang dingin. Seperti ada pengakuan dalam hati mereka masing-masing, bahwa mereka sedang belajar lagi untuk menjadi pasangan. "Sayang," suara Faris memecah hening. Lydia menoleh, sedikit terkejut karena sudah lama ia tidak mendengar Faris memanggilnya dengan nada selembut itu. Lydia meletakkan piring di depannya. "Aku sudah lama nggak benar-benar ngobrol sama kamu. Aku sadar selama ini aku banyak salah. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku, tapi aku malah buta." Lydia terdiam.
Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tertahan. Hanya air matanya yang menetes. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Faris menggenggam tangan Lydia. Sebuah sentuhan yang jarang sekali ia lakukan selama beberapa bulan terakhir ketika mereka masih tinggal dengan Nia. Aku janji, mulai sekarang aku bakal berusaha lebih keras untuk bahagiain kamu. Bukan cuma janji kosong. Lydia menunduk, menahan sesak. Aku cuma mau kita saling jaga. Aku nggak mau lagi merasa sendirian, Riz. Mata Faris berkaca-kaca, tapi ia tersenyum tipis. Aku paham. Mulai sekarang, kamu nggak sendirian lagi. Hari-hari setelah percakapan itu perlahan berubah. Faris yang dulunya dingin mulai menunjukkan sikap yang hangat. Ia mulai membantu Lydia dengan pekerjaan rumah. Bahkan sesekali ia ikut menyiapkan sarapan sebelum pergi bekerja. Bagi Lydia, itu terasa seperti mimpi. Walau sederhana, perubahan itu adalah cahaya yang ia butuhkan. Namun, kehidupan di kontrakan bukan berarti tanpa kesulitan. Uang mereka pas-pasan. Lydia mulai mencari cara agar bisa membantu keuangan rumah tangga. Ia mencoba membuat kue kecil-kecilan dan menitipkan di warung dekat kontrakan. Awalnya hanya beberapa bungkus kue basah. Tapi lama-kelamaan pemilik warung berkata kue Lydia laris karena rasanya enak. Bu, tambahin titipan besok ya. Banyak yang cari kue buatan ibu, kata pemilik warung, seorang perempuan parubaya bernama Bu Mira. Lydia tersenyum penuh syukur. Alhamdulillah, Bu, nanti saya bikin lebih banyak. Ia pulang dengan wajah berseri-seri. Faris yang baru saja pulang kerja melihatnya begitu bahagia. Ada apa? Kok wajah kamu sumringah banget? Kue-kue yang aku titipin di warung laris, Riz. Katanya banyak yang suka. Aku seneng banget. Akhirnya bisa bantu keuangan kita. Faris menarik istrinya ke dalam pelukan. Aku bangga sama kamu. Kamu selalu nemuin cara buat kita bertahan. Momen kecil itu menjadi penguat hubungan mereka. Lydia mulai merasa punya arti lagi. Bukan hanya sebagai istri yang terjebak dalam rumah penuh tekanan, tapi juga sebagai perempuan yang bisa berdiri dengan usahanya sendiri. Namun, kedamaian yang mereka dapatkan tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Lydia sedang menjemur cucian, seorang tetangga menghampirinya. Mbak Lydia, tadi siang ada yang nanya-nanya soal Mbak sama Mas Faris di warung. Lydia mengerutkan kening. Siapa, Bu? Katanya ibunya Mas Faris. Beliau nanya apa benar kalian tinggal di sini. Hati Lydia berdegup kencang. Bu Nia. Tetangga itu mengangguk pelan. Iya, maaf ya kalau saya lancang cerita. Tapi wajah beliau kelihatan marah sekali waktu dengar kalian beneran ngontrak di sini. Lydia hanya bisa terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu cepat atau lambat Nia akan mencari mereka. Tapi mendengar bahwa mertuanya sudah menemukan jejak keberadaan mereka membuat perasaan takut itu semakin nyata. Malamnya, Lydia menceritakan hal itu pada Faris. Wajah suaminya langsung berubah tegang. Aku sudah menduga dia bakal nyari kita, kata Faris pelan. Tapi aku nggak nyangka dia sampai datang ke sini. Aku takut, Riz. Kalau dia datang lagi, gimana? Aku nggak siap ketemu dia. Faris menggenggam bahu istrinya. Dengar, kamu nggak usah takut. Kita udah cukup lama diam. Kali ini aku yang akan pasang badan. Aku nggak akan biarin dia sakiti kamu lagi. Lydia ingin percaya, tapi hatinya masih diliputi kecemasan. Ia tahu bagaimana keras kepala dan liciknya Nia. Beberapa hari kemudian, kecemasan itu menjadi nyata. Lydia sedang merapikan dapur ketika suara ketukan keras di pintu mengejutkannya. Degup jantungnya seketika melonjak. Ia melirik jam dinding. Masih sore, biasanya Faris belum pulang. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Dan benar saja, di depannya berdiri sosok yang paling tidak ingin ia temui. Nia, jadi benar kalian tinggal di tempat reot ini? Ucap Nia dengan nada sinis. Matanya menyapu kontrakan kecil itu dengan pandangan merendahkan. Lydia tercekat. Tidak bisa langsung menjawab. Aku nggak nyangka. Lydia, kamu tega banget narik anakku buat hidup sengsara kayak gini.
Rumah peninggalan orang tuamu aja kamu tinggalkan. Demi apa? Demi pura-pura jadi wanita yang menderita biar dikasihani. Bu, cukup. Suara Lydia bergetar. Tapi ia berusaha tegas. Saya pindah bukan karena alasan itu. Saya pindah karena saya butuh ketenangan. Saya nggak bisa lagi tinggal di rumah itu. Nia mendengus. Ketenangan? Ketenangan apa yang kamu cari? Hidup di kontrakan pengap begini? Kamu pikir kamu pahlawan karena berkorban? Hah? Tepat saat itu, Faris pulang. Ia terkejut mendapati ibunya berdiri di depan pintu. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Nia menoleh dengan wajah penuh amarah. Faris, kamu tega ninggalin ibu di rumah besar sendirian demi perempuan ini? Kamu nggak malu jadi laki-laki nggak tahu balas budi? Cukup, Bu. Faris maju, berdiri di samping Lydia. Kalau ibu kesini cuma mau hina istri saya, sebaiknya ibu pulang. Nia terperanjat. Wajahnya berubah merah padam. Kamu berani lawan ibu sendiri demi dia? Faris menatap ibunya dengan mata tegas. Saya nggak melawan ibu, tapi saya memilih melindungi istri saya. Dia sudah cukup banyak terluka, dan saya nggak akan biarkan ibu menyakitinya lagi. Kata-kata itu membuat Lydia tercekat. Air matanya menetes. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya suaminya berdiri untuknya. Nia terdiam beberapa detik, lalu melangkah pergi dengan wajah penuh amarah. Kalian akan menyesal. Suasana hening kembali. Lydia masih gemetar, tapi Faris memeluknya erat. Kita akan baik-baik saja. Aku janji. Malam itu, Lydia tidak bisa tidur. Kata-kata Nia terus terngiang di telinganya. Kalian akan menyesal. Apa maksudnya? Apakah Nia merencanakan sesuatu? Namun, di sisi lain, Lydia juga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Pertama kali dalam hidupnya, Faris benar-benar berdiri di sisinya. Itu memberi keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meski begitu, ia sadar satu hal, badai baru saja dimulai. Bab 8. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Langit cerah, namun ada bayangan yang menekan hati Lydia. Setelah beberapa bulan berusaha menghindari mertuanya dengan segala cara, ia akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa cepat atau lambat ia akan kembali bersinggungan dengan Nia. Suasana rumah kontrakan kecil yang ia tempati bersama Faris dan anaknya sebenarnya jauh lebih menenangkan daripada rumah peninggalan orang tuanya. Tapi Lydia selalu merasa ada lubang yang belum tertutup. Luka harga diri dan martabatnya yang pernah diinjak oleh Nia. Pagi itu Lydia duduk di ruang tamu kontrakan. Di meja kayu sederhana, ada secangkir teh yang sudah agak dingin. Ia menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya penuh bayangan masa lalu. Faris baru saja berangkat kerja, sementara anak mereka sedang tidur siang. Ketenangan itu seakan menjadi ruang kosong tempat semua ingatan buruk menyeruak kembali. Di kepalanya, terbayang jelas bagaimana dulu Nia memperlakukannya. Komentar yang merendahkan, tatapan penuh sindiran, ucapan yang menusuk tanpa ampun. Kamu itu numpang di rumah orang, jangan merasa seperti pemilik rumah. Begitu salah satu kalimat yang terus terngiang. Padahal rumah itu adalah warisan sah dari orang tua Lydia, bukan milik Nia. Luka itu masih menancap dalam, apalagi ketika mengingat dirinya pernah memilih pergi hanya untuk menjaga kesehatan mental. Namun kini keadaan mulai berbeda. Lydia sudah lebih kuat. Ia mulai belajar banyak hal sejak keluar dari rumah itu. Cara bertahan hidup di kontrakan kecil, cara mengelola emosi, bahkan cara memupuk percaya diri yang sempat hancur. Lydia sadar bahwa hidup tidak boleh terus-menerus dikendalikan rasa takut. Dalam diam, ia mulai merencanakan sesuatu yang perlahan mengarah pada bentuk balasan. Hari-hari di kontrakan berjalan dengan rutinitas sederhana. Lydia menjahit baju tetangga untuk menambah penghasilan, sementara Faris bekerja di sebuah kantor kecil. Mereka tak berlebihan, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa. Namun, di sela-sela kesibukan itu, Lydia rajin menuliskan rencana-rencana dalam buku catatan kecil. Ia tak pernah menceritakan semua itu pada Faris, karena ia tahu suaminya mungkin akan melarang.
Faris adalah tipe laki-laki yang lebih memilih damai daripada konfrontasi. Lydia menuliskan semua detail tentang rumah peninggalan orang tuanya. Siapa saja yang sering datang, bagaimana keadaan rumah itu terakhir ia lihat. Bahkan ia menuliskan ulang semua perkataan Nia yang menyakitkan. Ia menulis bukan untuk mengenang, tetapi untuk mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Aku akan kembali ke rumah itu, tapi tidak dengan keadaan seperti dulu. Aku akan kembali dengan kepala tegak, tulisnya suatu malam. Hari Sabtu, Lydia mengajak anaknya berjalan-jalan ke pasar tradisional. Di sana, ia bertemu seorang kenalan lama, Bu Sinta, sahabat mendiang ibunya. Bu Sinta adalah sosok yang dulu sering datang ke rumah orang tuanya. Bahkan beberapa kali membela Lydia saat Nia bersikap semena-mena. "Lydia, kamu di sini?" Suara Bu Sinta membuat Lydia menoleh kaget. "Iya, Bu. Saya tinggal di kontrakan dekat sini sekarang," jawab Lydia dengan senyum sopan. Bu Sinta menatapnya penuh iba, lalu menarik napas panjang. "Saya sering dengar kabar. Rumah orang tuamu masih ditempati Nia, ya? Kamu benar-benar meninggalkannya?" Lydia menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya terpaksa, Bu. Mental saya tidak kuat waktu itu." "Saya mengerti. Tapi, Lydia, kamu tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut. Itu rumah orang tuamu. Kamu punya hak penuh. Kalau terus-terusan seperti ini, Nia akan merasa rumah itu miliknya," ucap Bu Sinta. Nada suaranya tegas namun penuh kasih. Kata-kata itu semakin menyalakan api kecil dalam hati Lydia. Ia tahu benar bahwa apa yang dikatakan Bu Sinta bukan sekadar nasihat kosong. Memang benar, semakin lama ia membiarkan, semakin besar kesempatan Nia untuk memperkuat posisinya. "Aku memang akan kembali, Bu," jawab Lydia. Matanya menatap lurus dengan keyakinan. Bu Sinta tersenyum, seolah baru saja melihat kembali semangat lama yang pernah hilang dari diri Lydia. Malam itu, setelah anaknya tertidur, Lydia membuka lagi buku catatannya. Ia mulai menyusun langkah yang lebih konkret. Pertama, ia harus tahu bagaimana kondisi rumah itu sekarang. Kedua, ia harus mempersiapkan keberanian untuk kembali, meski hanya sekadar melihat-lihat dari luar. Dan ketiga, ia harus mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi Nia dengan posisi yang lebih kuat. Satu-satunya kelemahan Lydia selama ini adalah sikapnya yang selalu memilih diam. Namun, diam tidak membuat masalah selesai. Ia sudah cukup lama bersembunyi. Kini, waktunya untuk bangkit. Hari Minggu, Lydia meminta Faris mengantarnya melewati jalan depan rumah peninggalan orang tuanya. Faris awalnya menolak, tapi karena Lydia beralasan hanya ingin bernostalgia, akhirnya ia mengalah. Mereka pun melewati jalan itu dengan perlahan. Rumah itu masih tampak sama dari luar, hanya cat dindingnya mulai memudar. Ada jemuran baju di halaman, tanda bahwa Nia memang benar-benar menempatinya. Lydia menatap lekat rumah itu dari balik kaca mobil. Dadanya terasa sesak. Segala kenangan masa kecilnya terbayang kembali. Tawa bersama orang tuanya, makan malam hangat di meja ruang makan, hingga kebersamaan yang dulu membuat rumah itu penuh cinta. Semua itu kini sirna, digantikan oleh bayangan Nia yang menguasai. "Kalau kamu belum siap, jangan terlalu memaksakan diri," ucap Faris lirih. Tangannya menggenggam erat tangan Lydia. "Aku siap, Faris. Aku hanya sakit melihatnya dikuasai orang lain," jawab Lydia, matanya berkaca-kaca. Setelah hari itu, semangat Lydia semakin bulat. Ia mulai mencari tahu soal legalitas rumah peninggalan orang tuanya. Dokumen-dokumen lama masih ia simpan rapi di lemari kontrakan. Sertifikat rumah itu jelas-jelas atas nama orang tuanya, dan warisan sah jatuh pada dirinya sebagai anak tunggal. Tidak ada alasan hukum bagi Nia untuk menguasainya. Namun, Lydia tahu, masalah ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal harga diri, soal mental, soal luka yang pernah ditorehkan. Dan untuk itu, ia merasa perlu mempersiapkan diri bukan hanya secara dokumen, tapi juga secara mental. Ia mulai membaca buku-buku motivasi, menonton video tentang kepercayaan diri, bahkan mengikuti kelas online tentang manajemen emosi. Lydia ingin ketika saatnya tiba,
Ia benar-benar kuat, tidak mudah goyah oleh kata-kata tajam Nia. Bulan berganti, dan Lydia semakin yakin. Setiap hari ia melatih dirinya menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam pikirannya, ia membayangkan percakapan yang mungkin terjadi dengan Nia. Sindiran, hinaan, bahkan teriakan. Ia berlatih menjawab dengan tenang, tanpa meledak. Suatu malam, setelah latihan itu, ia menatap dirinya di cermin. Aku bukan Lydia yang dulu. Aku akan kembali, dan kali ini, aku yang memegang kendali. Namun, di balik tekad itu, ada sisi lain dalam hati Lydia yang mulai tumbuh. Rasa ingin membalas dendam. Ia tidak hanya ingin mengambil kembali rumahnya, tapi juga ingin membuat Nia merasakan perih yang sama. Luka mental yang ia alami tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benih dendam itu tumbuh perlahan, seperti api kecil yang menyala di balik bara. Lydia memang belum melangkah sejauh itu, tapi ia sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk memberikan balasan. Pagi berikutnya, Lydia menerima kabar dari tetangga lama melalui telepon. Nia sering bilang ke orang-orang kalau rumah itu sebenarnya miliknya. Lid, katanya kamu sudah tidak peduli lagi. Kabar itu membuat darah Lydia berdesir. Matanya menatap tajam ke arah kosong, giginya terkatup rapat. Itu sudah kelewatan. Baiklah, Nia. Kalau itu yang kamu mau, permainan ini akan segera dimulai. Gumamnya lirih, tapi penuh ketegasan. Bab 8 berakhir dengan suasana yang penuh ketegangan batin. Lydia sudah tidak lagi sekadar korban. Ia kini menjadi sosok yang bersiap bangkit, menyusun langkah-langkah besar untuk merebut kembali haknya. Namun, di balik tekadnya, ada bara dendam yang siap menyala lebih besar. Bab 9. Hari-hari setelah keputusan Lydia untuk tidak lagi bersikap pasif mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya diam menelan segala pahitnya perlakuan Nia. Ada semacam kekuatan baru dalam dirinya. Semacam keyakinan bahwa ia sudah saatnya melindungi diri dan rumah tangganya dengan tegas. Pagi itu, Lydia berdiri di depan jendela rumah kontrakan yang mereka tempati sementara. Cahaya matahari masuk menembus tirai tipis, memberi kehangatan yang berlawanan dengan dinginnya hatinya selama ini. Ia menatap keluar, melihat anak-anak berlari ke sekolah, pedagang sayur lewat mendorong gerobak, dan orang-orang lain yang sibuk dengan urusan masing-masing. Far, aku sudah putuskan. Kita harus mulai membangun hidup kita sendiri tanpa terus merasa bersalah pada siapapun, kata Lydia kemudian, menatap suaminya yang masih meneguk kopi di meja makan. Faris menoleh, menatap istrinya dalam-dalam. Maksudmu bagaimana, Lid? Aku tidak mau lagi dihantui rasa terikat pada rumah itu. Aku ingin kita bangun rumah tangga tanpa ada bayang-bayang orang lain. Kalaupun kita kembali, itu bukan karena rasa takut, tapi karena memang aku sudah siap. Aku ingin berdiri di sana dengan kuat, bukan lagi sebagai korban. Faris menghela napas, meletakkan cangkir kopi. Ia bisa merasakan ketegasan Lydia yang berbeda dari biasanya. Aku mendukungmu. Kalau memang itu yang kamu mau, kita lakukan. Tapi aku juga khawatir. Lid, kamu tahu bagaimana sikap Nia. Dia tidak akan tinggal diam kalau kita mulai melawan. Lydia menatap Faris dengan sorot mata yang mantap. Justru itu. Selama ini aku diam, dia semakin berani. Kali ini aku yang akan membuatnya berhenti. Hari-hari berikutnya, Lydia mulai mengatur strategi. Ia mendekati beberapa tetangga lama yang dulu sering memperhatikan sikap Nia namun tidak berani bicara. Ia menyapa mereka dengan ramah ketika berkunjung ke pasar. Perlahan-lahan menjalin kembali hubungan sosial yang dulu sempat renggang karena fitnah dan gosip. Buati, sudah lama ya kita nggak ngobrol. Maaf kalau dulu saya jarang menyapa, kata Lydia ketika bertemu dengan seorang tetangga lama. Buati tersenyum canggung. Iya, Lydia, saya malah yang merasa nggak enak. Waktu itu banyak kabar yang simpang siur. Tapi sebenarnya saya tahu, kamu bukan seperti yang digosipkan orang. Lydia menarik napas lega. Itu artinya, tidak semua orang termakan pengaruh buruk Nia. Dari percakapan itu, Lydia semakin yakin bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Malamnya, Lydia berbicara lagi pada Faris.
Aku ingin pelan-pelan mengembalikan citraku di mata tetangga. Aku mau mereka lihat siapa aku sebenarnya, bukan versi yang dibentuk Nia. Faris mengangguk setuju. Itu langkah bagus. Lid, kalau mereka tahu kamu berbeda, gosip Nia akan kehilangan pengaruh. Namun, tidak butuh waktu lama hingga kabar sampai ke telinga Nia. Suatu sore, ketika Lydia sedang menjemur pakaian di halaman kontrakan, Nia datang tanpa diundang. Wajahnya penuh amarah. Langkahnya cepat menghampiri. Kamu pikir kamu bisa balik lagi ke rumah itu? Kamu kira semua orang bakal percaya omonganmu? Jangan mimpi. Lydia, rumah itu bukan untukmu. Kamu nggak pantas tinggal di sana. Lydia menatapnya. Kali ini tanpa gentar. Rumah itu peninggalan orang tuaku. Nia, kalau aku mau kembali, tidak ada yang bisa melarang. Termasuk kamu. Nia terperanjat sejenak mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka Lydia berani melawannya secara langsung. Kamu berani bicara begitu sama aku? Selama ini aku diam bukan karena takut. Aku hanya menghargai hubungan keluarga. Tapi kalau kamu terus melampaui batas, aku tidak akan tinggal diam lagi, jawab Lydia mantap. Pertengkaran itu sempat menjadi tontonan beberapa tetangga yang kebetulan lewat. Mereka mendengar dengan jelas bahwa Nia selama ini memang bersikap kasar pada menantunya. Perlahan-lahan, simpati mulai berpihak pada Lydia. Sejak hari itu, Lydia mulai menyusun rencana lebih matang. Ia tidak hanya ingin kembali ke rumah peninggalan orang tuanya, tapi juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani merendahkannya. Ia tahu jalan itu tidak mudah, tapi kini ia sudah siap. Di sisi lain, Nia semakin tertekan. Ia merasa kekuasaannya mulai runtuh. Selama ini, ia terbiasa memegang kendali atas rumah dan segala yang ada di dalamnya. Namun perlawanannya terhadap Lydia tidak lagi membuat orang memandangnya sebagai pihak yang benar. Malam itu, di kamarnya sendiri, Nia merenung dengan wajah tegang. Kalau aku biarkan, Lydia akan mengambil semuanya dariku. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Gumamnya lirih, penuh kebencian. Sementara itu, Lydia justru merasa semakin kuat. Ia tahu badai akan datang, tapi kali ini ia tidak sendirian. Ada Faris di sisinya, ada tetangga yang mulai paham, dan ada dirinya sendiri yang tidak lagi lemah. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Aku tidak akan kalah lagi. Aku akan kembali, bukan sebagai orang yang disingkirkan, tapi sebagai pemilik yang sah. Dan kali ini, aku akan pastikan Nia merasakan apa artinya diperlakukan tidak adil. Hatinya berdegup kencang. Ada campuran antara keberanian, tekad, dan amarah yang membakar. Ia sadar, babak baru dalam hidupnya sudah dimulai, dan langkah selanjutnya hanya akan semakin menegangkan. Pagi itu, Lydia duduk di ruang tamu kontrakan sederhana bersama Faris. Kopi hitam mengepul di meja, sementara angin masuk dari jendela yang sengaja ia buka. Beberapa bulan terakhir telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah peninggalan orang tuanya kini tidak lagi ditempati. Ia memilih pergi karena mentalnya hancur setiap kali berhadapan dengan perlakuan Nia, mertuanya. Namun, di balik luka itu, tumbuh kekuatan yang membuat Lydia lebih berani, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi dunia. Faris menatap istrinya lama, seolah sedang membaca isi hati yang penuh dengan perasaan bercampur aduk. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya dengan suara lembut. Lydia menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah tenang atau hanya berusaha menerima semuanya. Tapi satu hal yang aku yakin, aku sudah lelah jadi korban. Faris meraih tangan Lydia, menggenggamnya erat. Aku tahu semua yang sudah kamu lalui itu berat. Aku juga bersalah karena dulu sering diam, tidak membelamu seperti seharusnya. Tapi aku janji sekarang, apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Kata-kata itu membuat mata Lydia terasa panas. Ia ingin menangis, namun ia tahan. Ada tekad yang membara di dadanya. Ia sudah terlalu lama merasa ditekan, diremehkan, dan diabaikan. Dan sekarang, ia ingin bangkit, membalas semua perlakuan Nia yang membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Hari-hari berikutnya,
Lydia mulai menata hidupnya perlahan. Ia mencari pekerjaan untuk mengisi waktunya. Dengan keterampilan yang ia miliki dalam menulis, ia mencoba melamar sebagai penulis lepas di beberapa media daring. Tidak butuh waktu lama, beberapa tawarannya diterima. Dari sana, uang sedikit demi sedikit mulai masuk, dan ia merasa hidupnya kembali memiliki arah. Faris bangga melihat perubahan itu. "Kamu luar biasa, Lydia. Aku senang kamu menemukan hal yang bikin kamu semangat lagi." Lydia tersenyum samar. "Aku melakukan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk kita. Aku tidak mau lagi hanya bergantung pada rumah peninggalan orang tuaku atau belas kasihan siapapun. Aku ingin berdiri di kakiku sendiri." Namun, di balik ketenangan kontrakan kecil itu, Lydia masih menyimpan bara yang belum padam. Rasa sakit hatinya terhadap Nia masih terlalu dalam. Ada luka-luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan kembali menghadapi mertuanya. Dan saat itu terjadi, ia tidak akan lagi menjadi Lydia yang pasrah. Ia akan menjadi Lydia yang berbeda, Lydia yang siap melawan. Suatu sore, Lydia mendapatkan kabar dari seorang tetangga lama bahwa rumah peninggalan orang tuanya semakin rusak karena kurang perawatan. Dinding mulai mengelupas, atap bocor di beberapa bagian, bahkan halaman dipenuhi rumput liar. Lydia mendengarnya dengan hati bergetar. Itu adalah rumah yang penuh kenangan, tempat ia dibesarkan, tempat ia merasakan kasih sayang ayah dan ibunya. "Aku tidak bisa biarkan rumah itu hancur begitu saja," katanya pada Faris malam itu. Faris menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Tapi kamu siap kalau harus berhadapan lagi dengan ibu?" Ada jeda panjang sebelum Lydia menjawab. "Aku tidak tahu siap atau tidak. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Rumah itu bagian dari diriku. Faris, aku tidak bisa terus lari." Keesokan harinya, Lydia memutuskan untuk kembali menginjakan kaki ke rumah peninggalan orang tuanya. Jantungnya berdegup kencang saat berdiri di depan pagar. Ia bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, bukan karena cuaca, tapi karena ingatan pahit yang kembali membanjiri pikirannya. Saat pintu dibuka, Nia muncul dengan tatapan tajam. "Oh, jadi kamu masih ingat jalan pulang?" katanya sinis. Lydia menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. "Ini rumah orang tuaku, Bu. Aku punya hak untuk datang ke sini." Nia menyilangkan tangan di dada. "Hak? Kamu sudah pergi meninggalkan rumah ini. Jangan sok-sokan datang kembali dan bertingkah seolah-olah kamu pemiliknya." Hati Lydia perih mendengar kata-kata itu, tapi ia sudah tidak selemah dulu. "Aku memang pergi, Bu. Tapi aku tidak pernah melepaskan hakku. Aku kembali bukan untuk bertengkar, tapi untuk memastikan rumah ini tidak hancur karena diabaikan." Nia mendengus. Jelas tidak suka dengan jawaban menantunya. Namun kali ini, Lydia tidak gentar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia tidak lagi ingin diam dan menerima. Ia ingin melawan. Hari-hari setelah itu, hubungan Lydia dan Nia semakin panas. Lydia mulai sering datang ke rumah itu untuk membersihkan, memperbaiki, dan merapikan. Ia mengajak beberapa tukang untuk memperbaiki atap yang bocor, mengecat dinding, dan merapikan halaman. Semua itu dilakukan dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Nia tentu tidak tinggal diam. "Kamu pikir kamu bisa beli kasih sayang Faris dengan semua ini?" katanya suatu hari dengan nada mengejek. Lydia tersenyum tipis, meski hatinya bergemuruh. "Aku tidak sedang membeli apapun, Bu. Aku hanya sedang menjaga rumah peninggalan orang tuaku. Itu kewajibanku." Di dalam hati, Lydia merasakan kepuasan. Setiap kali ia berhasil melakukan sesuatu untuk memperbaiki rumah itu, ia merasa seperti membalas sedikit demi sedikit semua rasa sakit yang pernah ia alami. Ia tahu ini baru permulaan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di rumah, Lydia duduk di kamar kontrakannya bersama Faris. Ia bercerita tentang semua yang ia lakukan. Faris mendengarkan dengan bangga, tapi juga dengan sedikit kekhawatiran. "Kamu hebat, Lydia. Tapi aku takut ibu akan semakin keras padamu," kata Faris.
Lydia menatap suaminya dengan mata yang berkilat penuh tekad. Biarkan dia. Aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama diperlakukan tidak adil. Sekarang giliran aku yang menentukan jalan cerita. Dalam hatinya, Lydia tahu perjalanan ini belum selesai. Apa yang ia lakukan sekarang hanyalah awal dari sebuah kisah yang lebih besar. Ia sadar bahwa dendam yang ia simpan tidak akan padam begitu saja. Ia ingin melihat Nia merasakan perih yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Ia ingin membalas dengan caranya sendiri. Dan malam itu, dalam diam, Lydia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan kembali, bukan hanya untuk menjaga rumah peninggalan orang tuanya, tapi juga untuk membalas dendam. Dendam yang selama ini ia tahan, akan ia lepaskan dengan cara yang tidak pernah Nia bayangkan. Bab ini menutup satu fase penting dalam kehidupan Lydia. Dari seorang perempuan yang dulu hanya bisa diam, ia kini tumbuh menjadi sosok yang berani, penuh tekad, dan siap melawan. Jalannya masih panjang. Pertarungan batin dan kenyataan di depan mata akan semakin berat. Namun Lydia sudah siap. Ia sudah menentukan langkahnya. Dan satu hal yang pasti, cerita ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai.